Salam damai sejahtera, saudara dan kasih Tuhan. Kita kembali dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Seperti biasa, kita akan bersama membahas salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Hari ini kita akan bersama belajar dari surat Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 10 dengan mengambil tema perantara yang sempurna. Namun sebelumnya marilah kita mohon kuasa Roh Kudus di dalam doa supaya kita boleh memahami kehendak Tuhan melalui terang firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami beroleh kesempatan untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh memahami kehendak-Mu melalui terang firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kami berserah kepadamu ya Bapa, pimpin kami, kehidupan kami sepenuhnya di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, surat Ibrani ini tidak diawali dengan salam pembuka oleh penulisnya dan tidak dicantumkan siapa penulisnya dan ditulis kepada jemaat tertentu siapa, sebagaimana surat-surat pastoral para rasul yang lain. Surat Ibrani ini nampaknya adalah sebuah uraian teologis pada masa-masa awal kekristenan dengan bahasa Yunani yang baik. Di dalamnya tidak hanya dipaparkan tentang keistimewaan Yesus di dalam pemikiran orang Ibrani atau tradisi orang Yahudi, tetapi juga berdialog dengan konteks pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, khususnya Platonis, pemikiran Plato yang mengajarkan bagaimana kehidupan bersama umat manusia dalam konsep bernegara. Karya yang terkenal yaitu Republik. Nah, saudara, penulis surat Ibrani ini menurut tradisi gereja memang dipercaya merupakan tulisan Rasul Paulus karena nampaknya gaya bahasanya merupakan gaya bahasa seorang yang berpendidikan tinggi, dan Rasul Paulus adalah orang yang berpendidikan tinggi.
Surat ini menyebutkan bahwa penulisnya menerima Kristus dari orang lain. Kita bisa mengeceknya dari Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Sedangkan Rasul Paulus mengaku sebagai saksi mata yang telah melihat Yesus sendiri, sehingga ia merasa bahwa ia sejajar dengan para rasul yang lain, murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Namun yang jelas kita tahu penulisnya berpendidikan cukup baik dan terlatih di dalam pemahaman hukum Taurat ataupun juga retorika Yunani saat itu. Ia sangat mengenal filsafat Plato, dan kemungkinan ini ditulis oleh murid dari para rasul. Karena secara umum menurut ahli tafsir diperkirakan surat Ibrani ini ditulis berkisar antara tahun 70 sampai dengan 90 Masehi. Jadi persis penerus dari generasi murid-murid Yesus langsung. Saudara, lalu apa maknanya kita perlu tahu latar belakang penulis surat Ibrani supaya kita bisa memahami teks ini? Sekarang kita bisa melihat bahwa sesungguhnya teks ini ditulis di dalam suatu pergumulan dialog iman Kristen dengan tradisi Yahudi yang merupakan akar tradisi dari kekristenan. Ajaran umat Yahudi itu sangat menekankan tentang sah tidaknya suatu ajaran. Namun, kekristenan juga perlu berdialog dengan pemikiran-pemikiran dunia terkini saat itu. Yang paling up to date saat itu yaitu filsafat Yunani. Orang-orang Yunani pada saat itu dengan pemikiran-pemikiran yang maju, optimis bahwa kehidupan bersama penataan masyarakat dapat dicapai secara ideal, adil bagi rakyat dengan perlunya perwakilan rakyat. Nah, saudara, jadi ada kecenderungan pemurnian agama kembali kepada tradisi agama Yahudi. Tetapi juga mereka harus mampu untuk berhadapan dengan pembaharuan pemikiran orang saat itu, sehingga iman perlu didialogkan dengan tradisi masa lalu dan juga perkembangan pemahaman baru, ilmu pengetahuan dan filsafat saat itu. Jadi tujuan surat Ibrani ini untuk memberikan pemahaman yang utuh, landasan iman yang kuat bagi orang Kristen pada saat itu. Sebuah pertanyaan penting di dalam kita menghayati iman Kristen. Kenapa kita butuh Tuhan Yesus? Dan kenapa kita perlu teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus? Saudara, rumusan pengajaran ini penting untuk menguatkan iman umat percaya. Maka kita pun juga saat ini perlu menghayati bagaimana tradisi iman kita berdialog dengan pemahaman-pemahaman yang up to date saat ini, yang diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak pernah berhenti. Nah, sekarang kita masuk pada bacaan kita, perikop Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 10, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah imam yang besar. Tuhan Yesus membawa kurban persembahan, yaitu dirinya sendiri yang tidak berdosa untuk keselamatan sejati bagi seluruh umat, seluruh manusia. Keselamatan sejati ini tidak bisa dibandingkan dengan upacara-upacara persembahan kurban agama Yahudi. Tidak sebanding. Ini lebih daripada itu. Pada ayat yang ke-8 dan 10 di sana dituliskan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Saudara, Tuhan Yesus dinyatakan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Apa maksudnya? Seorang imam dalam tradisi budaya Yahudi telah ditetapkan ia harus orang Lewi dan merupakan keturunan dari Harun. Sedangkan Tuhan Yesus adalah suku Yehuda. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa menjadi imam?
Nah, oleh karena itu peraturan Melkisedek ini penting. Memang nampaknya Melkisedek bukan tokoh terkenal di dalam kisah-kisah Alkitab karena ia hanya diceritakan di dalam 3 kitab saja, yaitu kitab Kejadian, kitab Mazmur, dan kitab Ibrani. Kisahnya kita bisa lihat dengan jelas. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saudara, Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi itu, kalau kita lihat, nama dari Melkisedek itu berarti raja kebenaran. Melek artinya raja, Sedek artinya kebenaran. Ia adalah Raja Salem, yang artinya raja damai sejahtera. Melkisedek adalah seorang imam Allah yang maha tinggi di zaman Abraham. Apa pentingnya kita melihat bahwa ada imam di zaman Abraham? Saudara, Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub, dan Yakublah ini yang disebut Israel. Anak-anaknya nanti akan menjadi suku-suku Israel. Ia membawa anak-anaknya ikut Yusuf di Mesir, dan kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa di Mesir. Lalu kemudian mereka menjadi bangsa terjajah dan dipimpin keluar oleh Musa menjadi sebuah bangsa baru, yang di dalamnya ada penataan-penataan kehidupan umat percaya pada saat itu. Salah satunya adalah di dalam keimaman, bahwa yang ditetapkan menjadi imam haruslah keturunan Harun, karena yang diangkat menjadi imam pada saat itu adalah Harun. Turun-temurun itu terus diwariskan. Nah, saudara, Melkisedek jelas bukan orang Israel, karena ia hidup di zaman Abraham. Israel tentu belum ada. Tapi Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Sehingga dengan peraturan Melkisedek itu, Yesus sekalipun bukan orang Lewi, ia bisa ditentukan oleh Allah sendiri menjadi imam besar. Saudara, seorang imam bertugas untuk membawa persembahan korban untuk penebusan dosa, agar manusia yang berdosa itu dapat dilayakkan berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, pemahaman ini penting supaya kita boleh menghayati bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Kita membutuhkan juru selamat penebus dosa kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar yang bukan hanya membawa korban binatang sembelihan, tetapi ia membawa korban manusia yang tanpa dosa, dan itu adalah dirinya sendiri. Ia rela mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa bagi banyak orang. Kalau imam menurut aturan Lewi bahwa keturunan Harunlah yang menjadi imam, membawa penebusan dosa bagi umat Israel, bagi satu bangsa, maka Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar yang membawa penebusan bagi semua bangsa, apapun itu. Di tengah-tengah pemikiran-pemikiran maju saat itu, pemikiran filsafat Yunani, bahwa rakyat bisa menata kehidupannya dengan perwakilan-perwakilannya untuk memperoleh kehidupan yang adil di dalam pemerintahan, itu pun dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah sendiri peduli kepada manusia, juga kepada manusia yang berdosa. Bahkan Allah menebus dosa manusia di dalam Yesus Kristus. Ia adalah imam Allah yang sempurna bagi seluruh dunia. Nah, saudara, pemikiran inilah yang membawa kita teguh di dalam iman, bahwa sungguh-sungguh kita bisa memahami kehidupan yang baik dapat ditata di dalam sebuah pengorbanan yang tulus, pengorbanan yang kudus. Bukan mengorbankan yang lain, tetapi bersedia mengorbankan dirinya demi kasih dan kehidupan bersama.
Sebuah sikap optimis iman Kristen yang berdialog dengan pemikiran filsafat Yunani bahwa manusia mampu menata kehidupannya menjadi lebih baik dan adil. Di dalam iman Kristen ada Tuhan Yesus, pengantara kita yang sempurna, yang mampu untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini. Maka kehidupan seluruh bangsa akan mempunyai harapan menjadi lebih baik dan disempurnakan di dalam penebusan Kristus. Demikian pengantar PA hari ini. Kiranya ini boleh menjadi bekal untuk kita semakin menghayati iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.